satu rumah sakit Jakarta. Insya Allah kondisi Bapak Gubernur semakin membaik dan juga berkat doa-doa kita mudah-mudahan dapat segera kembali kepada Aceh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolda Aceh dan Kajati Aceh atau yang mewakili, Ketua MPU Aceh, kemudian Kepala Badan Kesbang Linmas Aceh atau yang mewakili, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Biro Isra Setda Aceh, dan teristimewa penghormatan kami kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan juga yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, yang kami hormati Ketua dan Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Bapak Profesor Hamid Sarum, serta juga yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kota yang berhadir, para tokoh agama, akademisi, perwakilan lintas agama dan organisasi masyarakat, serta seluruh undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Mungkin juga hadir di sini dari pers. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersilaturahmi sekaligus menghadiri rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Provinsi Aceh. Selawat dan salam kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang berbahagia, dalam menjalin hubungan horizontal antara sesama manusia, kita menyadari ada kalanya relasi antar umat beragama mengalami cobaan. Potensi disharmonisasi tidak hanya muncul karena perbedaan agama, tapi juga karena adanya khilafiyah. Ada kalanya konflik antar umat beragama juga terjadi karena perbedaan persepsi dalam melihat regulasi. Oleh sebab itu dibutuhkan langkah bijak dari kita semua agar kasus-kasus seperti itu tidak sampai terjadi lagi. Ajakan untuk mengantisipasi konflik antar umat beragama pada hakikatnya merupakan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam peraturan beragama dan peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di dalam peraturan itu terdapat 4 aspek yang perlu kita perkuat bersama di negeri ini. FKUB ini organisasinya secara berjenjang, mulai dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten kota, dan juga senantiasa melakukan rapat koordinasi di masing-masing tingkatan. 4 aspek yang kami sebutkan itu adalah: yang pertama,
kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang lain atau kelompok lain. Yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran agama yang diyakininya. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan, untuk selanjutnya menikmati suasana ketenteraman yang dirasakan oleh orang lain saat mereka mengamalkan ajaran agamanya. Dan yang keempat, saling menghormati di antara perbedaan tersebut. Dengan menjalankan 4 aspek ini, kita akan mampu mengantisipasi berbagai konflik yang disebabkan perbedaan agama. Untuk memperkuat langkah tersebut, peran para tokoh agama, akademisi, tokoh adat, pegiat sosial, serta jajaran pemerintahan sangat dibutuhkan agar kita bersama-sama dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak bersikap egois sehingga melanggar aturan dan norma-norma yang ada. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu langkah yang perlu kita lakukan untuk memperkuat kerukunan umat beragama ini adalah dengan memberikan ruang kepada setiap umat beragama menyuarakan aspirasinya dalam nuansa kekeluargaan. Dalam hal ini kita pantas bersyukur sebab Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang disingkat dengan FKUB telah ada di tingkat provinsi kita, Provinsi Aceh, juga kabupaten kota se-Provinsi Aceh, sebagai wadah menyampaikan aspirasi. Keberadaan forum ini diperkuat pula dengan hadirnya Kanun Aceh nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Namun semua itu tidak cukup untuk memastikan bahwa harmonis antar umat beragama di daerah telah berjalan dengan baik. Kita tetap membutuhkan kajian sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi konflik yang muncul ke depan. Untuk itu, evaluasi dan koordinasi harus terus kita bangun, kita pelihara, dan juga melakukan berbagai koordinasi dan juga rasa kebersamaan, saling menghargai. Alhamdulillah, semangat itu telah berjalan dengan baik di Aceh selama beberapa tahun terakhir ini. Bahkan pada tahun 2019, Menteri Agama telah memberikan Harmony Award kepada FKUB Aceh sebagai forum pembina kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Meski demikian, kita jangan abaikan sebab potensi disharmonisasi ini bisa saja muncul kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu, langkah penguatan harus terus kita tingkatkan agar kebersamaan ini terjaga dengan baik. Berkaitan dengan semangat itu, pada hari ini FKUB Aceh akan menyelenggarakan rakor membahas berbagai langkah-langkah yang dibutuhkan dalam menjaga harmonisasi antara umat beragama yang ada di daerah kita ini. Tentu saja sebuah kesempatan yang baik bagi kita untuk mendiskusikan sekaligus menerima berbagai informasi dari masing-masing kabupaten kota yang nantinya bisa melahirkan sebuah rekomendasi untuk kita tindak lanjuti bersama. Dari diskusi ini tentu akan ada sebuah rumusan apa saja yang perlu diperkuat oleh FKUB Aceh untuk membangun semangat toleransi di daerah kita. Dengan demikian, kebersamaan antar umat beragama yang telah terjalin baik selama ini dapat lebih diperkuat.
sehingga bukan hanya kehidupan masyarakat saja yang harmonis, perdamaian Aceh juga semakin menguat dan juga akan terpelihara dengan baik, sehingga akan mendorong suksesnya pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Hadirin peserta rakor yang kami hormati, demikianlah sambutan dan harapan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi kita dalam mensukseskan pertemuan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya pertemuan ini. Semoga sukses dan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu saya mengucapkan selamat mengikuti pertemuan melalui rakor ini. Semoga ridha Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Amin. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi forum kerukunan umat beragama tingkat Provinsi Aceh tahun 2021 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Insinyur Haji Nova Iriansyah, MT.